Itu yang saya harapkan. Jangan anak muda sekarang males leye-leye, tiduran di Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma mengucapkan selamat atas dilantiknya Anisul Fahmi sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Brebes periode tahun 2025 sampai tahun 2028. Ucapan tersebut disampaikan dalam acara pelantikan yang digelar di Pendopo Kabupaten Brebes, Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025. Dalam sambutannya, Bupati Paramita menegaskan bahwa meskipun pemilihan dilakukan secara aklamasi, hal tersebut tetap mencerminkan semangat kebersamaan dan kesatuan seluruh unsur pemuda di Brebes dalam membangun daerah. Pemilihan secara aklamasi bukan berarti tanpa proses demokrasi, justru menunjukkan kesepakatan semua pihak untuk membangun Brebes bersama, ujar Paramita. Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dari berbagai partai politik, seperti PDIP, PKB, PKS, PAN, dan Golkar, yang semuanya bernaung dalam wadah KNPI. Paramita berharap kepemimpinan baru KNPI bisa lebih sinergis dalam mendukung program-program pembangunan yang tengah dijalankan oleh pemerintah daerah. Pemerintah saat ini baru berjalan 3 bulan. Kami butuh dukungan dari seluruh elemen, terutama pemuda, agar program-program bisa berjalan optimal, tuturnya. Ia menyebut beberapa program prioritas Pemkab Brebes yang menyasar kalangan muda, seperti bidik misi daerah, program Satu Keluarga Satu Sarjana, pelayanan publik 24 jam, tenaga kesehatan door-to-door, hingga event road bike yang akan digelar di Kecamatan Ketanggungan pada tanggal 25 Mei mendatang. Lebih lanjut, Paramita menegaskan pentingnya kontribusi nyata pemuda, tidak hanya aktif di media sosial. Saya tidak melarang mengkritik di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook. Tapi jangan menyerang personal, yang dibutuhkan adalah aksi nyata, bukan hanya komentar di medsos, tegasnya. Dalam kesempatan itu, Bupati Paramita juga menyinggung isu Universal Health Coverage (UHC) yang menjadi sorotan publik. Ia mengakui bahwa capaian UHC Kabupaten Brebes saat ini baru di angka 73%, sementara target dari BPJS Pusat sebesar 80% dinilai memberatkan daerah. Saya sudah sampaikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Pusat, tolong target UHC jangan terus dinaikkan tiap tahun. Kalau harus sampai 100 miliar dari APBD hanya untuk membayar iuran BPJS, bagaimana dengan kebutuhan lain seperti infrastruktur jalan yang juga dikeluhkan masyarakat? Ungkapnya, Paramita menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen melayani kesehatan warga secara maksimal. Ia memastikan bahwa warga yang tidak mampu dan belum memiliki BPJS tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah sakit milik pemerintah daerah. Kami punya program nakes door-to-door, kami juga siapkan layanan gratis di rumah sakit pemerintah. Yang penting, kami ingin semua warga bisa mendapatkan hak dasar kesehatannya, pungkasnya. Selamat kepada Bung Anies beserta jajarannya yang sudah dilantik. Tadi juga pidatonya sangat luar biasa, Bung Anies menggebu-gebu, ya. Semangatnya berapi-api, luar biasa, mungkin karena merasakan lelah atas pertarungan kemarin pada saat pemilihan Ketua KNPI, yaitulah dinamikanya seperti itu. Apa? Gak ada lawan ya? Ya. Ngikutin saya soalnya ya. Semuanya itu bersatu, semuanya bersama-sama bahu-membahu membangun Brebes yang lebih baik, Brebes yang beres, Brebes yang berkeadaban, ekonomi tangguh, responsif, edukatif, sehat dan sejahtera. Jadi semua masyarakat Brebes, tidak hanya bupati dan wakilnya saja yang bekerja, tetapi semua lapisan unsur masyarakat juga ikut bahu-membahu menjadikan Brebes yang lebih baik lagi, yang lebih maju lagi, seperti apa yang menjadi keinginan kita semuanya. Dan tadi juga saya sudah melihat yang berbagai warna, ya tadi katanya berbagai warna ini sudah diakomodir
diakomodir oleh ketuanya Bung Anies. Ini ada dari PDI, ada yang dari Gerindra, ada yang dari PKS, ada yang dari PAN, ada yang dari Golkar, dan semuanya ini luar biasa menjadi satu ya, menjadi satu untuk menyemangati pemerintahan saat ini, pemerintahan yang baru, dan juga bersinergi dengan pemerintah yang sekarang. Itulah yang saya betul-betul harapkan, karena kami pemerintahan daerah juga untuk anak-anak muda yang ikut mensukseskan program-program bupati dan wakil bupati. Kami juga banyak sekali program-program untuk anak-anak muda ya. Seperti kita juga punya bidik misi atau satu keluarga satu sarjana yang sebentar lagi sudah mulai diluncurkan. Terus kemudian kita juga nanti hari tanggal 25 Mei punya acara apa itu namanya? Progress. Nah itu kita sudah betul-betul ikut membantu perizinannya ya. Kadang itu yang saya harapkan. Jangan anak muda sekarang males leye-leye, tiduran di kasur, cuman hanya main TikTok terus, main Instagram, Facebook, hanya cuman bisa komentar, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Suatu hal yang kecil kalau dilakukan dengan baik, insya Allah akan bermanfaat. Jangan cuma bisa mengomentari saja, tetapi kita juga harus ikut berjuang dan menjadikan Brebes, daerah kita yang masih tertinggal ini, yang masih urutan kedua kemiskinannya ini, bisa kita bersama-sama bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program kemasyarakatan untuk kesejahteraan masyarakat Brebes. Yang sedang rame-rame di media ini masalah UHC. UHC itu memang dari tahun 2023 memang sudah di nonaktifkan atau tidak lagi menjadi UHC. Saat ini UHC kita 73% dan itu selalu naik. Saya juga kemarin komplain kepada Direktur BPJS Pusat, Direktur Utama BPJS Pusat. Saya meminta kepada Bapak Direktur BPJS ini agar menurunkan UHC tidak di 80%, karena kita sangat keberatan kalau pemerintah daerah harus membayari sampai dengan 100 miliar ya. Nanti kalau 100 miliar masuk ke sana semua, bagaimana masyarakat yang selalu menginginkan jalan-jalan itu rapi, jalan-jalan itu tidak berlubang, bolak-balik jeblugan sewu apa ya. Nah, bolak-balik saya dikomentari itu. Ya saya sih nggak masalah, yang namanya pemerintahan, yang namanya bupati dan wakil bupati itu pasti mendapatkan kritikan-kritikan. Tetapi jangan sampai kritikan-kritikan itu menjadi lebih ke personal. Saya dengan Pak Muda ini baru 2 bulan menjabat. 2 bulan berapa hari Mas Anies? 2 minggu ada? Ya. Belum ada 3 bulan, mau jalan 3 bulan. Tetapi mintanya jalan semuanya halus, semuanya diurus, ya semuanya ada mekanisme yang ada. Jadi kami juga menyiapkan rumah sakit kita, ini kembali lagi ya ke kesehatan. Selama dirawat di RSUD pemerintah itu gratis bagi yang tidak mampu, tidak memiliki BPJS, akan kami urus. Dan
daripada kami harus membayar puluhan miliar kepada BPJS, itu nggak mampu keuangan kita, betul-betul nggak mampu. Makanya Kabupaten Tegal juga belum UHC, Banjarnegara juga nggak UHC, semua daerah itu nggak UHC Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu, bung ya kalau di sini bung. Jadi banyak sekali yang daerah-daerah nggak UHC. Jadi tapi kita juga di pemerintahan daerah, kita betul-betul bagaimana caranya mencarikan solusinya supaya masyarakat kita yang tidak tercover oleh BPJS itu bisa tetap ikut menikmati pelayanan rumah sakit, berobat gratis dan lain sebagainya. Kalau saya tidak, kami berdua, saya dengan Pak Burja ini tidak memikirkan kesehatan atau mengabaikan kesehatan masyarakat, kita tidak mungkin memiliki program nakes door to door. Ya, coba. Mungkin baru ada program nakes door to door di Brebes. Karena apa? Karena kami berdua, saya dengan Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Widono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.